Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pantun nih sedikit Pak teman-teman. Terangnya malam, sinar rembulan, cahaya memantul sepanjang alam. Sebelum kita lanjut ke perkenalan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawabnya, kayak lagi di hubungan friendzone. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oh ya, yang terhormat Ketua Remaja Masjid Baitur Rahman serta panitia penyelenggara. Yang saya banggakan remaja-remaja Gang Tani yang Masya Allah cantik-cantik dan imut-imut. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Izah yang artinya cahaya kemuliaan. Semoga nama dan sifatnya seimbang ya. Amin. Saya lahir di kota Sambas. Nah, siapa yang dari Sambas gak nih? Dari kampungnya nih? Ada yang dari Sambas? Ramai gak ya? Jangan tanya ya Sambas saya di mananya. Nanti pas lebaran datang ke rumah bawa rombongan makan bakso ya rumah kakak ini gitu bilang kayak gitu. Gurau-gurau. Boleh datang tapi jangan minta ampau ya. Oke. Merabuan, Sambas Merabuan itu tempat kampung saya. Kampung yang dalam, yang memiliki banyak mitos peninggalan orang zaman-zaman dulu. Nah, saya mau cerita salah satu cerita mitos di kampung saya. Jadi gini ceritanya. Ada anak perempuan yang mau disunat. Nah, kalau tradisi di sana, kalau perempuan tuh udah sunat, ada namanya lempar beras untuk ngasih ayam makan. Nah, kalau ayamnya makan tuh beras, berarti cepat perempuan tuh dapat jodoh. Kalau ayam tuh nggak makan beras tuh, berarti lama perempuan tuh dapat jodoh. Nah, perempuan nih, yang tadi saya cerita nih, berasnya nggak dimakan ayam. Dan lebih seramnya lagi, perempuan itu tuh saya sendiri. Jadi kata maklum saya, mungkin ayamnya tuh udah kenyang, jadi nggak makan berasnya. Nah, jadi setelah apa yang saya ceritakan, tema ceramah saya hari ini yaitu jodoh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 49 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah jodoh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan nama pasangan untuk hambanya di Lauhul Mahfuz. Ada yang tahu Lauhul Mahfuz itu apa? Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang mana Allah telah menuliskan seluruh kejadian alam semesta di dalam kitab itu. Nah, Lauhul Mahfuz itu hanya Allah yang tahu isinya. Semuanya sudah tertulis di dalam situ. Dapat istri cerewet, dapat suami tukang selingkuh, dapat pasangan yang wajahnya gabungan dari Reza Rahardian, Aliando Syakir Daulay. Semuanya udah ditulis dalam kitab itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak berhak mengurus atau mengetahui isinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad
yaitu namanya Julaibib. Nah, mungkin teman-teman ini tidak tahu nih siapa Julaibib nih. Julaibib adalah salah satu sahabat Rasulullah yang jarang orang tahu. Karena apa? Nah, jadi gini. Julaibib ini adalah seorang pemuda fakir yang tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Jadi kalau di Madinah itu kalau ada orang yang tidak tahu silsilah keluarganya itu disebut aib. Jadi orang memandang aib orang itu. Jadi Julaibib ini tidak dikenal sebagai sahabat Rasulullah, hanya sedikit. Jadi Julaibib ini memiliki wajah yang tidak tampan, pendek, fakir miskin, pakaiannya lusuh dan tidak punya rumah sama sekali. Julaibib ini hanya tidur beralaskan tanah. Kalau kata anak zaman sekarang udah jelek, dekil, hitam, hidung lagi. Nah, kalau zaman anak sekarang kan nyebut apa? Nah, tetapi ada satu hal yang paling istimewa dari Julaibib ini. Apa? Julaibib ini adalah salah satu orang pemuda yang kalau sholat jamaah itu selalu di syaf terdepan. Dan Julaibib ini juga orang jihad, yaitu di jalan Allah. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Ya Julaibib, tidakkah kau ingin menikah?" Ketawa dong Julaibib, dan Julaibib jawab tanpa rasa kesal, "Ya Rasulullah, siapa yang ingin menikahi putrinya denganku?" Karena Julaibib tahu kan dia jelek. Jadi Rasulullah mendengar jawaban Julaibib, Rasulullah langsung menggenggam tangan Julaibib dan membawa Julaibib ke salah satu pemimpin kaum Ansor. Nah, jadi Rasulullah berkata kepada pemimpin itu, "Aku ingin menikahkan putrimu." Wah, senang dong orang tuanya karena taunya Rasulullah yang mau menikah sama putrinya. Tetapi Rasulullah langsung membantah perkataannya dan berkata, "Aku akan menikahkan putrimu dengan sahabatku yaitu Julaibib." Shock orang tuanya karena tahu Julaibib tadi jelek, hitam, dekil semua lah, karena aib juga kan. Nah, setelah itu ayahnya berkata, "Ya Rasulullah, aku akan berdiskusi dulu dengan istriku." Berdiskusi panjang lebar tinggi dan diskusi. Dan ternyata putri dari kedua orang tua ini mendengarkan perkataan Rasulullah. Dan putrinya berkata, "Siapa yang ingin menikahiku?" Terus kata putrinya, "Jika Rasulullah sudah memberikan perkataan tersebut, apakah kalian ingin menolaknya?" katanya. Terus putrinya bilang, "Apapun yang dikatakan Rasulullah itu tidak akan membebaniku dan menyusahkan hidupku," kata putrinya. Dan Rasulullah mengetahui bahwa putrinya tersebut setuju dengan pernikahannya. Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan dengan limpah yang penuh berkah untuk pasangan ini. Berikanlah dia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat." Jadi banyak kisah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Nah, untuk teman-teman yang insecure, banyak nih pasti yang insecure nih pada diri sendiri. Teman-teman yang jomblo, nih teman-teman yang udah punya pasangan tapi jangan berharap taunya ndak jodoh pula, pacaran lama-lama kan. Kata zaman sekarang tuh jaga jodoh orang, ya kan? Jodoh itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jodoh kalian Rizky Nazar, wah, Syifa Haji jungkir balik sambil kayang pun Rizky Nazar tetap jodoh kalian. Karena apa? Ketentuan jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah jodohku yang terbaik untuk dunia dan di akhiratku." Jangan minta yang aneh-aneh. "Ya Allah, jadikanlah opa-opa Korea menjadi jodohku." Kalau dia bukan jodohku, jangan kasih dia jodoh, ya Allah. Bahaya kan? Apalagi belum yang pakai pelet-pelet nih. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kata Afgan, "Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti
telah saya sampaikan masuk ke telinga kanan dan dipendam di dalam hati. Jangan keluar dari telinga kiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.